Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pejuang stop judi? Semoga saat ini teman-teman yang masih aktif bermain bisa segera lepas dari lingkaran perjudian dan bisa berhenti secara permanen. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ada yang menarik bahwasanya ketika kita bermain judi harus sabar, jangan emosi, buat target kemenangan dan ketika setelah menang di withdraw dan jangan rakus. Hal ini sering saya temui pada kolom komentar di setiap video saya. Dan saya tidak publish karena apa? Karena saya tidak ingin orang mencontoh atau berpikiran hal semacam itu. Kalau ada yang berpikir seperti itu, dengarkan saya. Anggap saya ini temanmu, sahabatmu, yang sedang duduk di sampingmu dan sambil merangkul pundakmu. Kalau lu berpikir bahwa main judi itu bisa sabar, bisa tahan emosi, menang dikit lu withdraw, lu stupid man. Kalau lu mikirnya kayak begitu. Karena apa? Karena sebelumnya gua pernah melakukan hal itu. Iya, gua pernah profit konsisten selama beberapa minggu. Tapi sesabar-sabarnya gua, sesabar-sabarnya lu, ketika lu kalah sekali aja, lu akan kepancing dan bubar semua teori yang pernah lu buat. Justru yang ada lu malah terpacu untuk terus-terusan deposit. Nah, ketika lu sudah rajin, sudah rutin deposit, disinilah lu akan sukses menjadi seorang penjudi. Bukan sukses kaya yang gue maksud dari sini. Bukan sukses kaya dari judi. Tapi lu sukses menjadi pecandu judi. Ketika lu sudah pernah merasakan menang dan lu ngerasain kalah juga, judi akan jadi aktivitas utama lu. Setiap hari lu pasti bakal kepikiran depo. Mau kalah, mau menang, lu akan depo terus-menerus setiap harinya. Hal yang harus lu pahami adalah judi online itu lebih jahat dibanding dengan judi darat atau judi offline. Karena apa? Karena ketika lu bermain judi darat atau judi offline, kalau lu menang ya menang, kalau lu kalah ya kalah. Lu mungkin akan kembali lagi setelah beberapa hari atau ketika ada teman lu yang ngajakin bareng untuk main. Jadi masih bisa ngerem ketika lu mengenal judi darat. Tapi judi online tidak berlaku sama sekali. Karena apa? Apapun bentuk judi online yang lo mainkan, pada setiap permainannya ada psikologi yang ditanamkan agar lu terus-terusan bermain. Agar lu terus-terusan dibuat penasaran. Tidak peduli lu menang ataupun kalah, lu akan selalu terpikir untuk bermain. Lu pikir ketika lu baru awal masuk dalam permainan itu, saldo lu dibuat naik terlebih dahulu, terus disedot habis, itu tidak ada maksud dan tujuannya. Itu semua agar psikologi lo kena dan lu terus-terusan dibuat penasaran. Karena apa? Karena bandar. Menyadari betul setiap manusia mempunyai sifat rakus dan tamak. Ketika diberi kemenangan, orang akan mengejar kemenangan yang lebih besar lagi. Dan ketika diberi kekalahan, orang tidak akan bisa terima dengan kekalahan. Karena bandar menanamkan chip di otak kita berpikir untuk selalu menang. Menang dan menang. Itulah yang membuat kita akan kembali untuk bermain dan terus bermain. Dan pada akhirnya lo menjadi penjudi sukses. Yang menjadikan judi online sebagai aktivitas utama lo dibanding dengan aktivitas yang lain yang lebih penting. Ini adalah tanda dan ciri-ciri orang yang sudah kecanduan atau sukses menjadi penjudi. Tanda pertama adalah lu gak punya tabungan. Setiap kali ada uang di rekening lu pasti akan lu pakai buat deposit. Jadi seorang penjudi selalu kehabisan uang dalam rekeningnya. Sekalipun menang, uang itu bakal habis lo pakai lagi buat main judi. Dan yang lu pakai untuk senang-senang paling gak seberapa. Semua akan lu balikin lagi untuk bermain judi. Itu adalah ciri yang pertama. Dan yang kedua, lu mulai nekat pakai duit dapur. Ketika tabungan lu sudah habis, lu akan menyunat jatah istri lu. Gak peduli istri lu ngomel-ngomel, nangis karena gak ada beras di rumah. Yang ada di otak lu bagaimana lu bisa deposit hari ini. Tidak peduli jatah makan untuk hidup sehari-hari pun lu pakai buat deposit. Bro, lu nikahin istri lu bukan buat lu telantarin.
bukan buat lu sengsarain. Lu punya kewajiban memberi nafkah buat keluarga lu. Tapi gara-gara judi online, lu lalai dan abai atas tanggung jawab lu sebagai seorang suami terhadap keluarga lu. Bahkan anak lu nangis minta jajan, bukan lu kasih uang, yang ada malah lu omelin. Dan sering kali ketika lu kalah setelah bermain, anak lu nangis minta jajan, bukan lu kasih uang, justru malah lu cubitin. Iya apa enggak? Poin ketiganya adalah mulai minjem duit teman-teman lu dengan alasan ini itu, dengan kebutuhan ini kebutuhan itu yang lu jadikan alasan supaya lu diberi pinjaman. Padahal duit itu lo pakai buat apa? Buat jajan petir, buat jajan lollipop, buat masangin angka, buat ngetos di putaran roda yang tidak pasti, buat nurutin nafsu lo, masangin bukaan kartu. Temen lu udah baik, udah percaya minjemin duit buat lu, tapi lu pakai itu duit buat judi. Ketika mereka tahu dan merasa kecewa sama lu, mereka menjauhin lu nggak bisa salahin mereka. Ketika lu hancur, terus lo bilang, teman-teman gua pada kemana ketika gua hancur? Semua ngejauhin gua. Tapi lu nggak sadar di sini bahwa lu yang membuat mereka menjauh dari lu. Lu tidak bisa menyalahkan orang-orang yang menjauh dari lu karena kelakuan lu sendiri. Harusnya kita, lu introspeksi diri atas kesalahan yang lo buat sehingga lu merasa ditinggalkan sama teman-teman lu. Poin keempat, ketika lu sudah tidak bisa meminjam sini sana, lu mulai gade barang, lu mulai jual barang. Semua yang lu punya, lu keluarin supaya lu bisa pakai buat main judi, supaya bisa lu pakai buat deposit. Niatnya baik ketika menang, gue pakai buat bayar hutang. Tapi ketika lu menang, boro-boro lo pakai tuh duit buat bayar hutang. Yang ada lo pakai lagi buat main judi sampai habis. Paling yang lo pakai berapa sih yang buat senang-senang? Paling yang lo habisin berapa yang buat senang-senang? Semua lo putar lagi di situs judi online. Poin kelimanya dan ini yang terakhir. Ini adalah puncaknya dari seorang penjudi yang sukses. Hidup lu berubah 180 derajat, bro. Lu udah sukses buat menyiksa diri lu. Lu udah sukses membuat diri lu terpuruk. Lu udah sukses membuat masa depan lu gelap. Lu udah sukses membuat diri lu melarat. Hidup lu belangsak. Karena pola hidup lo yang rusak akibat keseringan bermain judi online. Karena judi menjadi prioritas utama dalam hidup dan otak lu, bro. Teman-teman semua, 5 hal ini adalah di mana saya sudah merasakannya sendiri. Saya hanya tidak ingin teman-teman berada di fase itu. Saya tidak ingin teman-teman berhenti setelah melewati 5 level itu, 5 fase itu. Kalau bisa baru di tahap awal 1, 2, teman-teman sudah berhenti. Ya walaupun rata-rata semua bilang berhenti judi itu susah, tapi dipaksa. Tolonglah, walaupun itu berat. Uang teman-teman semua yang hilang karena didepositkan gak akan pernah kembali utuh, teman-teman. Uang itu sudah mereka pakai untuk membayar karyawan, untuk membayar ahli IT, untuk membayar ahli psikologi, untuk membayar sewa gedung, untuk membayar pungli, untuk gaya hidup si pemilik situs judi, beli mobil mewah, beli rumah mewah, anaknya diajak keliling dunia, dari uang teman-teman semua sudah mereka pergunakan. Jadi jangan berharap kekalahan teman-teman itu bisa kembali. Yang ada justru teman-teman akan menyetorkan terus-menerus. Jangan biarkan psikologi judi itu merusak pikiran teman-teman. Mending uangnya disedekahkan. Sudah ketahuan. Investasi melalui jalur agama itu sudah pasti akan banyak membawa dampak yang baik buat hidup kita. Daripada teman-teman setorkan, teman-teman sodakohkan ke bandar judi. Sudah haram, hidup sengsara pula. Buat teman-teman yang sudah terlanjur melewati 5 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang sudah hilang, biarkanlah hilang. Walaupun gak gampang buat ngiklasin semua yang sudah hilang. Kalau dikejar pun, mau nunggu sampai sehancur apa lagi? Mau sedalam apa lagi? Apakah harus berakhir dengan menggantung diri? Bodoh teman-teman.
Bodoh hal seperti itu. Tinggalkan, paksa diri teman-teman supaya bisa keluar dari judi online. Banyak kisah-kisah pada kolom komentar di video saya, bukan satu dua orang yang bercerita bahwa temannya ada yang mati bunuh diri gara-gara judi, ada yang stres gila gara-gara judi, ada yang sampai mencuri masuk penjara gara-gara judi, ada yang korupsi gara-gara judi. Yang sudah merasa hancur, sudah saatnya memperbaiki semuanya. Prosesnya berat, iya memang berat. Saya pun jatuh bangun untuk bangkit. Tapi itu jauh lebih baik dibanding terus-terusan terpuruk. Rasa sakit, jatuh bangun, dihina orang. Itu sesuatu hal yang wajar ketika manusia mencoba bangkit, mencoba memperbaiki kesalahan, memproses hidup agar menjadi lebih baik lagi. Sudah jangan terlalu difikirkan. Teman-teman semua, anak panah akan jauh melesat ke depan karena sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Begitu juga dengan proses perjuangan seseorang untuk bangkit. Akan ada rasa kesakitan yang terjadi berulang-ulang kali. Tapi itu semua adalah proses. Itu semua adalah proses untuk mencapai tujuan kita agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saya rasa itu saja teman-teman. Maafkan saya atas kata-kata saya dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.